khususnya pertemuan ini kita bisa mulai langsung ya. Namanya kita istilahnya brainstorming, cuma kita alih bahasakan aja jadi sesi penajaman isu lah kurang lebih gitu ya. Ya, kalau saya ambil temanya COVID-19 topiknya yang terkait dengan bantuan sosial, Bang. Ya. Gitu. Bantuan sosial di mana, Pak? Di masyarakat. Di masyarakat, lokasinya ada yang spesifik? Di Bogor, wilayah Bogor. Oke, Bogor. Ya. Kira-kira persoalannya apa, Pak, yang bisa Ternyata bantuan sosial ini kan tidak ada pemerataan. Saya ada contoh kasus satu di salah satu desa. Ya. Itu ternyata sampai sebelum bulan puasa itu belum mendapatkan bantuan sosial seperti di desa-desa lain, kecamatan-kecamatan lain. Berarti di satu desa itu aja? Iya. Gitu. Ada yang, tapi di desa lain di kecamatan yang sama dia ada bantuan sosialnya turun? Ada, justru ada. Gitu. Menarik. Gitu. Jadi sejauh ini kira-kira menurut Pak Iwan penyebabnya apa? Kenapa di desa spesifik itu bansosnya nggak turun? Apa ada problem di aparatur desanya? Apa ada problem ininya? Kalau dari pengakuannya yang kemarin saya ketemu, ya. Problemnya itu di tingkat RW dan RT ya. Administratif itu, administratif ya. Di masalah pendataan. Oke, pendataan penerima bansos. Iya, pendataan penerima bansos gitu. Itu yang kemarin saya diskusikan. Kemarin sih udah disampaikan juga kalau alurnya itu, alur risetnya itu dan argumentasinya kurang lebih ya. Bagaimana penggusuran itu walaupun dia ada berbasis hukum maupun nggak berbasis hukum, tetap aja tidak terpungkiri bahwa yang terdampak itu adalah anak-anak di sana. Nah, untuk penelitiannya sendiri sih saya sama pakai kerangka yang seperti itu dan paling lagi coba nyari data kali ya, mau coba nyari data atau mungkin tambahan elaborasi lain agar risetnya lebih menyeluruh aja sih, paling itu. Oke, tadi kan Dewin ngomongin soal angle ya, maksudnya secara spesifik nih dari topik yang teman-teman mau ambil, kira-kira bagian mana yang mau diangkat atau bagian mana yang mau digali sampai dalam gitu. Kita tinggal ambil satu cuplikan aja, satu potongan aja dari sebuah gambar besarnya ini, dan itu yang digali dalam gitu. Iya Bang, jadi sebenarnya pengaruh dari galian C ini lebih ke faktor lingkungan karena dia merusak lingkungan. Kalau misalkan kebetulan saya juga tinggal di daerah galian C sendiri, jadi saya juga merasakannya. Sama kayak Bang Mirza bilang, yang pertama ya polusi, terus yang kedua jalanan di depan rumah saya jadi rusak karena sering bolak-baliknya truk-truk besar. Kalau boleh saya simpulkan lagi itu, dampak yang paling kerasa ke Mbak Nuraini sendiri itu adalah setelah ada upaya penggalian, upaya pertambangan gitu, yang paling kentara gitu ya adalah adanya tiba-tiba dari dulunya nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir gitu ya kurang lebih. Dan itu iya Bang, terjadi selama beberapa tahun terakhir gitu setelah mulai aktivitas tambang itu kurang lebih gitu. Iya Bang. Oke. Dan upaya warga untuk memprotes kemudian ya ini udah ini ya apa kayak taktik yang memang belum pernah dipakai, itu dibenturkan dengan elemen warga lain. Iya Bang. Yang dilakuin pemerintah buat masa-masa lagi krisis begini gimana? Atau udah tepat belum pembangunan yang dibikin sekarang itu menjawab persoalan hari ini, kayak misalnya krisis kesehatan, COVID gitu. Tadi mungkin yang klaster cerita-cerita yang soal pembangunan itu satu buat yang itu. Apakah
pembangunan bisa memperbaiki situasi atau mendukung ekonomi masyarakat di tengah COVID misalnya. Karena persoalan samplingnya di Pak Iwan adalah persoalan kenapa sebuah keluarga di sebuah RT itu tidak bisa menerima bansos. Padahal kalau misalnya balik ke pertanyaan pertama itu, dia tuh sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial, apa penyebabnya? Apakah benar kayak seperti Pak Iwan bilang ada praktek favoritisme, dalam artian adalah favoritisme gitu ya? Iya. Ada kelompok masyarakat yang didahulukan ketimbang masyarakat lain untuk menerima bansos, atau memang ini persoalan teknis seperti Pak Iwan ngomongin di sini kan soal database gitu ya? Iya. Di latar belakang boleh Pak Iwan dikasih kayak misalnya kasus-kasus terkini terkait bansos, mulai persoalan database. Ini gak usah secara rigid Pak Iwan, maksudnya kayak dikasih judul bab-babnya gitu. Ini dikasih ngalir kayak ada subbabnya gitu. Nah ini tinggal ditambahkan aja sebenarnya sih. Nah, kalau bisa jangan satu narasumber, karena ini Bang Aci ya. Iya Bang, iya. Tambah narasumber lagi. Kalau susah kesana bisa dikontak. Iya. Bang Aci juga dijelasin identitasnya yang jelas gitu. Bang Aci kan ada dia namanya lengkap gitu. Iya, Terus iya. pekerjaannya apa, usianya berapa, dia juga, dan dijelasin juga PT IWIP nih perusahaan apa sih sebenarnya, gitu. Dia fokus bisnisnya apa, tambang kah, kembang seperti apa, gitu. Iya Bang, iya. Oke. Ini Jadi bisa. Kenapa? Jadi yang mau diperbaiki itu kayak gimana ya Bang? Boleh diketik soalnya di sini saya kurang dengar Bang. Oke. Pencemaran air danau ini berdampak pada hak ekosop ya. Apa dampaknya kepada keseharian masyarakat yang real? Misalnya jadi susah mencuci kah, jadi susah mencari air kah, jadi susah misalnya ada yang cocok tanam susah, misalnya ada yang dikasih contoh gitu. Kalau bisa ada kesaksian, ada wawancara gitu menurut ini. Kalau susah wawancara langsung bisa lewat telepon, ya bisa lewat telepon. Kalau susah wawancara langsung, ini kan ada persoalan izin ya. Satunya di highlight lagi, dilengkapi lagi. Iya. Dampak langsungnya terhadap warga kan dijelasin nih, rusaknya rumah warga, sudah ada 11 rumah warga yang mengalami retak dengan alat berat. Retakannya memang karena aktivitas alat berat. Nah ini dampaknya diceritakan, dielaborasi lagi gitu. Jadi karena rumah retak, mereka jadi tidak nyaman untuk tinggal, tidak bisa tidur nyenyak. Apalagi ditambah juga dimensi COVID-19-nya gitu. Warga memang seharusnya idealnya adalah terus tetap tinggal di rumah, ataupun kalau sekurang-kurangnya dia harus keluar, dia bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Nah, justru di dalam kondisi seperti ini malah ada galian yang kalau katanya Nuraini ini izinnya tidak sesuai peruntukan aktivitas yang memiliki. Sebenarnya izinnya cuma pemerataan lahan, namun jadi ilegal karena material galian dijual untuk kebutuhan ekonomi laut. Jadi nggak ada IUP-nya gitu, izin usaha pertambangan. Karena ada ini justru kemudian masyarakat di rumahnya sendiri pun terganggu, ada kerusakan lah. Dan kalau misalnya dilanjutkan, dia bisa berpotensi rusak berat gitu, retak berat gitu. Tidak layak tuh ditinggali lagi gitu. Mas Iki ngomongin soal 3K, jaminan keselamatan kesehatan kerja. Iya. Nah, di elaborasi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja itu apa aja sih, mencakup apakah sejauh apa dia mencakup apakah keamanan di lingkungan kerja, bentuknya seperti apa aja. Misalnya perusahaan harus memastikan bahwa lingkungan kerjanya itu sebisa mungkin bebas dari kecelakaan kerja, misalnya itu. Nah, dielaborasi seperti itu. Dan kalau misalnya benar terjadi kecelakaan kerja, sejauh mana tanggung jawab perusahaan di situ? Gitu.
apakah harus sampai pulih, ataukah ada ganti rugi lain, ataukah ada ganti ruginya yang buat material non material gitu segala macam. Gitu ya.